kelinci itu kita piara, ada yang jenis yang paling memang rumahan gitu, atau memang secara umum mereka sama atau gimana, maksudnya nentuinnya gimana sih gitu? Sebenarnya kelinci yang ada sekarang ini tuh sebenarnya udah kelinci domestik ya. Jadi sebenarnya hampir semua jenis kelinci bisa kita pelihara di rumah. Cuman memang setiap ras itu punya karakteristik sifat masing-masing gitu. Contoh misalnya kalau jenis Sanderian Dwarf biasanya lebih lincah, suka lari. Nah kalau Holland Loop lebih suka kayak gini, males-malesan, tiduran gitu kan. Terus Lhasa juga aktif gitu. Jadi masing-masing juga ada ciri khas. Kalau yang paling kalem, kalau misalnya kalau kucing kan Anggora, kucing itu Persia dibandingin Maine Coon. Memang sama-sama bisa dipiara di rumah, tapi kalau Persia tuh lebih diem, walaupun Persia juga ada yang lari-lari, cuman secara umum. Nah kalau secara umum kelinci yang bisa stay lebih kalem, terus dia suka di petting, suka disisirin, tuh kelinci jenis apa? Biasanya sih Holland Loop. Holland Loop. Kayak yang sekarang kayak Logan. Oh, Holland Loop itu yang kupingnya ke bawah ya. Yang kupingnya ke bawah itu memang karakteristik mereka tuh tenang gitu. Memang dasarnya tenang walaupun beberapa aktif ya. Kayak ini juga dia masih aktif tapi dia manja. Ada manja juga sifatnya. Jadi tetap suka dielus, suka cuddling gitu. Sama cara megang kelinci, kalau orang zaman dulu kan ditarik kupingnya aja tanpa dipegang bawahnya. Ada yang dipegang kupingnya tapi nggak ditarik, cuman dibuat pegang. Itu sebenarnya yang benar tuh yang mana? Sebenarnya bener cara intinya kuping kelinci nggak boleh ditarik. Itu berarti masuk ya. Intinya kuping kelinci nggak boleh ditarik dengan cara apapun karena memang bukan tempat buat pegangan kan gitu loh. Di kuping kelinci ini banyak sarafnya. Jadi kalau gendong kelinci tuh baiknya misalnya nih, kelinci ini atau itu, terus kira-kira yang terbaik apa? Misalnya kita mau ngambil kelinci, apakah bagian setengah kepalanya atau kan anak kecil kan kita mesti kasih tahu kan, anak kecil pasti kan megang asal-asalan gitu. Biasanya tuh pegang perutnya dulu, Perutnya. terus kita tahan pantatnya. Oke. Baru kita angkat. Kayak gini. Jadi tahannya dua sisi gini. Nah Satu itu ada di bawah. tujuannya sebenarnya kenapa perlu ditahan. Kenapa perutnya ditahan dan mata ditahan? Ya. Kalau ini biar kakinya nggak nendang. Oke. Dan ini kalau pegang perut ini biar stabil. Jadi dia tuh juga nyaman pas kita pegang. Kalau kita pegang kupingnya, pasti dia nggak nyaman, dia pasti kayak mau ronta-ronta gitu. Saya dari kecil dulu memang udah ngebayang nggak setuju lihat orang megang kelinci ditarik begini. Kayak saya rasa tuh kayak nggak alami, itu kayak nggak bener gitu. Saya ngebayang kalau kuping kita ditarik. Makanya ketika saya pegang kelinci, walaupun saya nggak tarik ini ya, cuman saya tetap, jadi dia digendong sebenarnya bawahnya. Cuman saya pikir nyeimbanginnya pakai kuping digini, tapi ternyata memang bagus banget bawah sini ya. Dan mereka punya gaya gendong yang beda-beda. Ini kan kadang kalau begini kan ada yang mau, ada juga yang sukanya ada yang maunya gini. Oke. Dia takut jatuh. Iya, dia mau nemplok Kakinya gitu, maunya napak. mau nemplok. Ada juga yang memang mau digendong bayi gini. Gitu. Jadi mereka juga punya pose nyamannya masing-masing gitu. Ada juga yang maunya begini. Iya. Karena semakin berat kelinci juga semakin takut jatuh kan. Iya. Dan kelinci nggak seperti kucing kan, kalau jatuh bisa juga dijatuh sampingnya, jatuh palanya kan, atau selalu memang dia nepak kaki. Nggak kayak kucing. Nggak kayak kucing kan, jadi dia bisa benar jatuh di pinggulnya, di punggungnya kan gitu. Oh iya, kelinci dia kalau kita piara rumahan sama yang di luar, itu kelinci boleh ditaruh di luar ya? Kan kelinci sebenarnya kan kalau yang katanya udah kelinci terlalu dimanja, kan kelinci bisa taruh di luar dan dia kan masuk ke dalam tanah lah apalah. Itu apa karena kelinci lokal atau kelinci dari impor pun begitu? Kelinci impor pun sebenarnya bisa taruh di luar. Cuman kalau kita taruh di luar itu tuh lebih gampang kena penyakit. Kayak misalnya lembab jadi jamuran, terus kakinya pasti jadi kotor. Kupingnya tuh suka pada tebel. tebel. Jadi itu suka bias. Jadi kalau kita taruh di luar Belum kena tokso. Oh iya, tokso itu bisa nular ke orang ya? Iya, jadi itu lebih kalau banyak makan daging kemungkinan. kelinci, sampai. Tapi dianya nggak carrier ke manusia. Carrier kalau dimakan dagingnya. Jadi kayak kemungkinan besarnya lebih gampang kotor lah istilahnya, lebih gampang nggak sehat gitu. Karena kan mereka main sama tanah apa gitu kan. Iya. Dan kita kan juga nggak tahu misalnya pas mereka lagi dilepas di rumputnya bersih apa enggak, terus ternyata mereka makan dan ternyata nggak pencernaannya jadi bermasalah juga bisa gitu. Jadi kita sih lebih prefer kalau memang mau mereka sehat ya mendingan indoor. Kalau mau dilepas outdoor sesekali aja gitu. Jadi kalau misalnya kita baru awal beli kelinci, kita jangan langsung mainin dulu.
Begitu beli langsung taruh di kandang, biarin dulu. Mereka tuh harus beradaptasi sama lingkungannya dulu. Ini penting ini. Jadi kalau biar kelinci baru jangan diemek-emek dulu sama Jangan anak-anak emek gitu. dulu, jangan diajak main dulu. Dia kayak apa stresnya, masih kecil, ditaruh pindah ke rumah baru, dimaininnya seharian, kasih makan yang gembung-gembung. Iya. Ya no wonder sih 3 hari mati. Jadi kita biarin dulu, kadang terus tergantung kelincinya. Kadang ada yang dalam waktu berapa jam dia udah bisa adaptasi. Tapi ada yang butuh waktu sehari, 2 hari. Jadi kita biarin aja. Kita biarin aja, kita jangan terlalu ajak main. Yang penting kita liatin aja dari jauh, dia makan nggak, minum nggak, pupnya udah ada pup nggak gitu. Kita kalau misalnya kayak kita lihat dia udah mulai nyaman, kan kelihatan dari bahasa tubuhnya itu dia udah mulai selonjoran gitu kan. Biasanya kalau misalnya takut tuh mereka akan mojok di satu tempat, terus kayak kelihatan deh dari ekspresi tubuhnya gitu kelihatan. Itu kita jangan gangguin dulu. Tapi kalau misalnya dia udah mulai nyaman, mereka udah mau selonjoran di tempat lain gitu. Ada penyakit yang ditularin dari kelinci ke orang? Skabies bisa menular ke. Kalau dari orang ke kelinci? Dari orang ke kelinci nggak bisa. Nggak ada. Kita flu gitu kelincinya aman ya? Itu kalau flu itu beda jenis virus ya. Kalau manusia kan virus, kalau mereka itu bakteri. Mereka lebih gampang tertular sesama kelinci sih. Secara umum grooming kelinci itu kayak grooming binatang yang lain, kayak anjing dan kucing, mandi basah atau memang ada mandi basah, juga ada mandi kering gitu. Kalau kelinci lebih wajib sih mandi kering sih. Kayaknya logan nggak disaranin mandi basah. Soalnya kalau kelinci itu suhu tubuhnya tuh nggak bisa langsung berubah drastis. Kalau berubah drastis langsung biasanya meriang, sakit. Mati. Nggak lebih pakai parah meriang tuh. sakit lagi langsung mati. Walaupun mandiin pakai air hangat juga kadang-kadang Sama. iya, Jadi emang harus dalam case tertentu dan cuaca tertentu aja. Kayak misalnya kalau lagi panas-panas gini, terus kita harus tahu juga nih kondisi kelincinya sehat banget dan bisa mandi basah gitu. Kalau kelinci yang sehat banget tapi dia gampang stres itu nggak disaranin. Berarti hindari sebisa mungkin mandiin kelinci basah ya. Nah, mandi kering itu kayak apa mandi kering? Kalau mandi kering biasanya sih sisir. Karena biasanya kelinci itu gimbal kan. Biasanya yang kotor itu di bagian sini. Itu paling sering kotor karena pup kan. Kalau kelinci itu sebenarnya hewan yang bersih sih, hampir sama kayak kucing. Jadi dia pun kalau kotor paling hanya daerah-daerah sekitar pupnya sama paunya. Jadi paling yang wajib di kelinci itu kalau grooming itu disisir bulu-bulu yang gimbalnya, digunting kukunya, sama dirapihin. Biasanya kan udah agak panjang gitu, dipotong pendek gitu, sama dikasih ini dry foam untuk gantiin si sabun kalau mandi basah. Dry foam. Cukup pakai itu udah bisa. Seandainya nih di Udik nggak punya dry foam, apa pakai bedak boleh nggak? Boleh. Bedak baby. Cuma kalau bisa cari yang nggak ada talkumnya ya. Tapi kalau bedak itu nyisirnya harus benar-benar habis ya bedaknya. Jadi nggak boleh sampai debu si bedaknya itu nempel, karena itu bisa memicu buat jamur. Jadi bukannya wangi sih wangi, tapi nanti ke sana-sananya jadi bikin jelek bulunya gitu karena Jadi jamur. terus juga jangan sampai kehirup sama dia ya? Iya betul. Jangan kehirup sama dia. Oke, terus ini aku mau nanya lagi. Kalau grooming kuku itu ada gunting kuku khusus atau gunting kuku binatang secara umum, atau yang kelinci khusus banget atau enggak? Khusus banget sih enggak, karena kucing sama anjing pun pakai, cuman mungkin ukurannya kali lebih kecil dari yang kucing sama anjing punya kan. Sebaiknya mandi di grooming itu seminggu berapa kali atau tergantung bulunya atau apa? Kalau grooming rutin itu maksimal sebulan sekali, itu wajib. Oh, jadi paling sedikit sebulan sekali. Iya, Syukur-syukur bisa seminggu sekali. Iya, kalau mau kalau rajin banget ya harus. Kalau bulu panjang itu bagusnya setiap hari sih, disisir minimal. Groomer kelinci itu biasanya khusus atau groomer itu juga bisa mandi anjing kucing, atau biasa anjing kucing bisa mandi kelinci atau gimana? Atau sekarang udah ada tren sendiri groomer kelinci? Kalau groomer kelinci sebenarnya belum banyak sih ya di Indonesia, dan itu sebenarnya khusus sih. Karena nggak semua yang grooming kelinci sama anjing itu bisa grooming. Ya, artinya nggak semua orang yang groomer yang kelinci anjing kucing itu tahu gimana cara handle kelinci. Walaupun mereka udah punya sertifikat grooming itu belum tentu tapi mereka kan itu anjing dan kucing kan nggak, soalnya ini kan nggak mandi kan, Iya. nggak pakai air.